Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang bagaimana menjalani hidup dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing ada berbagai perkara, ada berbagai masalah, ada berbagai kisah hidup yang kita jalani. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, baik masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah di pekerjaan, dan mungkin masalah-masalah yang lain. Dan mungkin saja bukan hanya satu masalah atau dua masalah yang saudara hadapi. Saya mengalami dalam kehidupan ini seringkali saudara bahwa masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lain belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Itu seringkali terjadi di dalam menjalani kehidupan. Dalam situasi demikian, mungkin kita mengalami kesesakan, kita mengalami kesulitan, hidup terasa berat, hidup terasa sulit saudara, hidup terasa sesak. Dan dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menghadapinya dengan benar? Bagaimana cara kita menjalani hari demi hari dengan benar situasi yang demikian, sehingga kesesakan itu akan diubah. Situasi yang sulit, masalah yang besar tersebut akan diubah oleh Tuhan. Saudara, ketika belajar menjalani kehidupan, dan saya melihat dan saya belajar sesuai dengan prinsip firman Tuhan bahwa masalah itu seringkali menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Masalah seringkali itu menjadi langkah pertama untuk Tuhan melakukan mujizat. Dan memang kalau kita renungkan saudara, tidak ada mujizat tanpa diawali oleh masalah, tantangan, dan persoalan. Misalnya, tidak ada mujizat kesembuhan kalau tidak ada penyakit. Tidak ada mujizat berkat berlimpah kalau tidak ada kekurangan. Tidak ada mujizat masalah terselesaikan kalau tidak ada masalah. Jika demikian saudara, bahwa masalah dalam kehidupan ini itu sangat tergantung bagaimana cara kita menjalaninya, cara kita memandangnya. Apakah masalah itu sesuatu yang mengerikan bagi kita? Apakah masalah itu seperti raksasa yang akan menghancurkan kita? Atau apakah masalah itu bisa menjadi alat untuk terjadinya mujizat yang besar, untuk menjadi batu loncatan untuk naik ke level yang lebih tinggi? Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Bagaimana kita menghadapi kesesakan dan persoalan kehidupan kita, sehingga masalah persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat
dan kita akan mengalami perkara-perkara besar. Adakah masalah persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara saat ini? Bagaimana saudara sedang menjalaninya? Ada begitu banyak juga orang saudara ketika menghadapi masalah, dia cari jalan atau dia lari kepada hal yang akan menimbulkan lebih banyak masalah. Atau dia lari dari masalah yang pertama dan kemudian menemukan masalah yang lebih besar. Masalah itu harus kita hadapi, kesesakan itu harus kita hadapi, dan kita juga harus menghadapinya dengan cara yang benar sehingga masalah itu akan berubah menjadi mukjizat. Apapun masalah tantangan saudara saat ini, mari siapkan hati saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapi masalah, persoalan kita, kesesakan kita, dan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi jika kita menjalaninya dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita
karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di malam hari ini adalah di mana pemazmur mengungkapkan kesesakan yang dia alami. Kesesakan yang dia alami adalah ada masalah, musuh-musuh menyerang dia, musuh-musuh ingin menghempaskan dia, membinasakan dia. Musuh-musuh datang seperti lebah. Ada situasi yang membingungkan, ada situasi yang genting, ada situasi yang menakutkan yang dihadapi oleh pemazmur. Musuh-musuhnya telah mengelilingi dia. Dia berkata mereka seperti lebah mengelilingi dia. Dan di dalam kesesakan tersebut saudara, yang saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh pemazmur ini dan apa yang dia alami atas tindakan yang dia lakukan terhadap situasi kesesakan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Dalam masalah, persoalan, dan kesesakan yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini saudara, ataupun yang akan kita alami kapanpun itu di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan oleh pemazmur di ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Di ayat 1-4 di sana dia memberi perintah saudara. Biarlah Israel takut akan Tuhan. Biarlah kaum Harun takut akan Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan takut akan Tuhan selama-lamanya. Dia perintahkan umat-umat Tuhan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan perintah itu dia beri atas pengalaman hidupnya. Bahwa ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak dalam hidupnya. Dan kemudian sebagai bukti, sebagai tindakan takut akan Tuhan, di dalam ayat 5 tadi dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, hal yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa ketika kita mengalami kesesakan, masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, maka dalam segala kesesakan yang kita alami, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai tindakan dari hidup takut akan Tuhan adalah kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara, seringkali untuk mempraktekkan hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, itu begitu sulit. Ada begitu banyak orang dalam kesesakan, dalam masalah yang dia alami, dia menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sakit akhirnya pergi berobat ke perdukunan saudara. Itu sesuatu kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Kesesakan yang dialami oleh karena penyakit itu membuat orang tersebut keluar atau tidak hidup takut akan Tuhan, tidak berseru dan berserah kepada Tuhan. Karena seringkali sekalipun didengar bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kadang situasi yang sulit membuat orang tersebut tidak dapat bertahan. Situasi ekonomi yang sulit,
seringkali membuat orang menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan bisnis yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali situasi yang ada membuat banyak orang sulit untuk menjalani hidup takut akan Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, yang saya rindu kita merenung adalah bahwa dalam segala situasi, dalam segala perkara, kita harus jalani tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara selama ini? Bahkan mungkin saat ini ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada masalah, persoalan dan sebagainya, ada penyakit mungkin, masalah keluarga, masalah bisnis, ekonomi dan sebagainya yang membuat saudara menjalani kehidupan saudara terasa sesak, saudara. Bagaimana saudara menjalani hidupmu hari ini? Apakah dalam situasi yang demikian engkau tetap melangkah langkah demi langkah setiap hari dengan hidup takut akan Tuhan? Ataukah dalam situasi demikian saudara mulai keluar dari jalur hidup takut akan Tuhan? Bahkan saudara mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengar saudara, kalau dalam kesesakan yang kita alami kita menempuh jalur yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menemukan masalah yang lebih besar. Masalah yang ada tidak akan pernah terselesaikan, dan masalah yang lebih besar akan datang menyusul, saudara. Itu sebabnya dalam kesesakan yang kita alami, mari kita jalani dengan benar, tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan, dengan cara berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa, saudara, tetap berseru kepada Tuhan sekalipun situasi hidupmu berat saat ini, sekalipun masalah hidupmu berat saat ini, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan sekalipun sepertinya masalah yang sedang saudara hadapi begitu mustahil. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi, saudara tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, saudara bahkan mungkin tidak mengerti lagi apa yang harus saudara lakukan. Saudara, saya sering mengalami situasi yang demikian. Pada waktu saya mengalami tantangan yang begitu berat, istri saya mengalami sakit, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Melalui jalan medis saya sudah lakukan lebih dari apa yang diharapkan, tetapi perubahan tidak terjadi. Saya tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan secara logika, tetapi dengan tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan, aku melihat mujizat Tuhan. Demikian juga hari ini dalam segala situasi kehidupan saudara, sekalipun saudara bingung, tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan, tetaplah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan biarlah kita semua tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Seberapa sulit pun itu kehidupan yang sedang saudara jalani, tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan kemudian saudara, yang akan kita belajar bersama, apa yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami. Masih ayat yang kelima di sana dikatakan, saudara, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, ketika pemazmur berseru kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, maka dia menyaksikan pengalaman hidupnya. Apa yang dia alami, saudara, apa yang dia terima ketika dia berserah kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan dalam kesesakannya, dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia dan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ketika kita tetap menjalani dengan benar dalam segala kesesakan yang kita alami, yaitu dengan berseru, berdoa, menangis di kaki Tuhan, berseru, berdoa, berserah kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang pertama yang akan kita alami seperti yang dialami oleh pemazmur adalah bahwa
Tuhan pasti menjawab kita, dan Dia akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan yang saudara alami. Tuhan peduli kepada setiap kita, saudara. Tuhan mempedulikan kehidupan saudara. Sekalipun kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita saat masalah persoalan yang kita hadapi berkelanjutan. Dan dalam jangka waktu yang lama kita belum melihat tindakan, kita belum melihat mujizat Tuhan. Tetapi namun demikian tetaplah berseru dan berserah kepada Tuhan, karena pada faktanya Dia peduli kepada kita. Karena pada faktanya Tuhan pasti menjawab kita ketika kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia berkata, kalau engkau saja Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepadamu, apalagi Bapamu di sorga. Saudara, saya saja sebagai Bapa rindu supaya melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya saja terkadang anak saya belum meminta pun saya sudah mengerti dan melakukannya dan memberikannya bagi mereka, mengerjakannya bagi mereka. Kalau saya saja Bapa yang penuh dengan keterbatasan, Bapa yang penuh dengan kekurangan, tahu berbuat baik kepada anak-anak saya, apalagi Tuhan. Dia pasti mempedulikan saudara, Dia pasti memperhatikan setiap saudara. Bahkan Dia rela serahkan nyawanya, saudara. Dia rela mati bagi kita, dan Dia berkata, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Jika dirinya sendiri, nyawanya sendiri Dia korbankan bagi kita. Itu sebabnya apapun situasinya, betapa berat pun itu dan sebingung apapun saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, dan Dia pasti menjawab saudara. Dan pemazmur ini berkata, Tuhan menjawab dia dan memberi kelegaan. Tuhan menjawab orang yang berseru kepada Tuhan dan memberi kelegaan. Tadi dia berkata, dalam kesesakan. Yang dibutuhkan dalam kesesakan, saudara, adalah kelegaan. Ketika kesesakan menimpa oleh karena masalah, persoalan, tantangan hidup, yang paling dibutuhkan adalah kelegaan. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan mereka, Tuhan akan memberi kelegaan bagi mereka. Hari ini saudara, apakah saudara merindukan Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab saudara? Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara? Biarlah Tuhan memberikan dan mengerjakan kelegaan itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berseru dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan. Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan saudara. Itu yang pertama yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dan itu yang dia nasihatkan kepada setiap umat Tuhan, termasuk kepada saya dan saudara. Dan yang kedua yang dia alami, yang dia saksikan saudara, itu ada di ayat yang ke-6 ketika dia berkata, di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan ayat 6 dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia berkata, Tuhan di pihakku. Ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, akhirnya dia mengalami di mana Tuhan di pihaknya, dan dia berkata bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap dia. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Dan ingat saudara, masalah atau kesesakan yang dia alami adalah ketika musuh menyerang dia, ketika musuh mengelilingi dia, dan ketika musuh mau menghancurkan hidupnya, mereka datang seperti lebah mengerumuni dia. Dalam situasi demikian dia berseru kepada Tuhan, dan dia melihat Tuhan ada di pihak dia, dan dia tidak takut saudara. Dan dia berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Sekalipun musuh begitu banyak, sekalipun musuh mengerumuni dia, sekalipun musuh
ingin membinasakan dia. Begitu besarnya mereka hendak menghancurkan dia. Tetapi dia berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekalipun musuhnya begitu besar, saudara, tetapi dia percaya kalau Tuhan ada di pihaknya, maka musuh-musuh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap dia. Itu sebabnya dia terus berserah kepada Tuhan. Sekalipun masalah itu ada di sekelilingnya, dari semua sisi masalah itu menyerang, dari semua sisi musuh menyerang dia, tetapi dia tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak lari dan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah dia berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia pukul mereka mundur. Akhirnya dia mengalahkan mereka karena Tuhan ada di pihaknya. Saudara, hari ini Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun ada raksasa-raksasa yang datang menyerang kita dalam bentuk masalahkah, dalam bentuk persoalankah, dalam bentuk niat-niat jahatkah, atau dalam bentuk apapun itu, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan yang akan ada di pihak kita memukul segala tantangan masalah itu mundur. Seperti pemazmur ini mengalami, Tuhan yang memukul musuh-musuhnya mundur, dan akhirnya Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya, dan pemazmur ini dibebaskan dan mengalami kelegaan. Dalam segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan akan bertindak ketika kita tetap berserah kepada Dia. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Mungkin saat ini ada saudara yang di dalam kehidupanmu engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin ada saudara yang mungkin direndahkan. Dalam situasi yang demikian, saudara, jangan membalas. Dalam situasi demikian, jangan akar pahit. Jangan membendam dendam dan kebencian. Sekalipun mungkin saudara diperlakukan tidak adil, tetaplah berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena ketika engkau berserah kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam situasi yang engkau alami itu, maka engkau akan melihat Tuhan ada di pihakmu, membela engkau dan memberikan kelegaan. Dia akan memukul kalah segala tantangan, masalah, persoalan, dan segala niat-niat jahat dalam kehidupan kita, saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan, maka Dia akan berdiri di sebelah saudara. Dia akan ada di pihak saudara untuk membela setiap saudara. Dan kemudian yang ketiga yang disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, dia catat di ayat yang ke-7. Dia berkata, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Dan dia berkata, sekalipun musuh-musuhnya pada waktu itu begitu besar, sekalipun musuh-musuhnya kekuatan mereka besar, musuh-musuhnya mengelilingi dia pada waktu itu, tetapi dia berkata bahwa ketika dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Percayalah saudara bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Atas segala kesesakan yang kita alami, yang paling kita perlukan dan yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Dan bagi orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang dia alami, pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini saudara, dalam bidang apa, dalam hal apa saudara merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan? Adakah masalah di tengah-tengah keluarga saudara yang saudara butuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara,
Tuhan akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara ketika engkau tetap berserah dan berseru kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Adakah masalah ekonomi yang saat ini yang mungkin saudara alami hancur-hancuran? Begitu banyak saudara. Di dalam kolom-kolom komentar ada permohonan doa, ada masalah ekonomi, ada masalah utang piutang, ada masalah bisnis, ada masalah keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Ada begitu banyak saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kebingungan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Saudara, saya adalah seorang gembala di gereja yang sistem organisasi kami tidak memiliki gaji bulanan dari organisasi. Tetapi kami hidup dari gereja lokal yang kami gembalakan. Dan saya merintis dan menggembalakan sebuah gereja di pedesaan saudara. Gereja yang kecil. Dan kemudian saya membuat satu program pengembangan anak. Ada beberapa program pengembangan anak sebenarnya. Dan untuk program pengembangan anak tersebut dibutuhkan banyak staf. Dan ada satu masa yang bagi saya itu situasinya sangat sulit, saudara. Di mana di awal-awal pandemi ada masa yang begitu berat dan sulitnya. Kenapa, saudara? Saya punya banyak staf di rumah. Di mana untuk mengerjakan pelayanan pengembangan anak, kami ada hampir 15 orang di rumah. Saudara bisa bayangkan 15 orang dewasa. Dan kebutuhan untuk makan dapur itu 1 bulan, saudara bisa bayangkan berapaan. Dan pada masa sebelum pandemi bagi saya tidak terlalu masalah karena ada begitu banyak pelayanan yang bisa saya kerjakan, baik di gereja lokal maupun di luar gereja lokal. Ada begitu banyak pelayanan yang saya kerjakan, dan dari berkat-berkat yang diterima, yang diberkatkan oleh Tuhan melalui berbagai cara, itu saya salurkan untuk kebutuhan kami setiap harinya. Dan bayangkan saudara, begitu pandemi, ibadah di gereja lokal selesai, artinya tidak ada. Dan kemudian ibadah-ibadah keluar juga otomatis berhenti. Sedangkan setiap hari kami harus makan. Setiap hari kami punya kebutuhan yang begitu besar. Bayangkan saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang saudara bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa beratnya kondisi itu pada masa itu. Setiap hari saya harus berpikir bagaimana supaya setiap hari kami cukup, setiap hari kami bisa makan seperti biasa. Para staf saya mulai bertanya, mereka berkata, "Pak Pendeta, kami punya tabungan. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, tolong dikabari kami supaya kami berbagi juga." Dan di hati saya punya komitmen bahwa itu tanggung jawab saya. Dan saya berkata, itu tanggung jawab saya. Saya akan berpikir, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan supaya kebutuhan tetap tercukupi. Dan saudara, yang saya lihat pada waktu itu, saya melakukan berbagai hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang malah salah satunya adalah membuat channel ini, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian ketika saya membuat channel ini, ada orang-orang seperti saudara yang mulai mendengarkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian yang saya lihat luar biasa, saudara, mereka mulai menghubungi saya, mereka mulai di kolom komentar, mereka mulai cari nomor saya, cari nama saya, dan kemudian mereka mulai bertanya, "Ini pendeta siapa? Boleh saya berbicara?" Dan ada orang-orang yang malah berkata, "Boleh saya mengirimkan berkat?" Dan mereka meminta nomor rekening. Saudara, itu pengalaman yang begitu dahsyatnya aku alami dalam situasi yang sulit. Saudara, hari ini aku bisa menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan akan menolong dalam situasi yang sulit sekalipun. Tetap berseru kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik, berjalan dalam kehendak Tuhan,
tetap lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan menolong saudara. Dan sampai hari ini saudara, Tuhan tetap memelihara kami. Setiap hari kami dicukupkan untuk makan saudara, karena Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap membuka jalan untuk memberkati kami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan pasti menolong saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala kesesakan itu tetaplah takut akan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dan dengan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar dari firman Tuhan di malam hari ini, di mana pemazmur ini menyaksikan pengalaman hidupnya, di mana dalam kesesakan yang dia alami, musuh mengelilingi dia, musuh hendak menghancurkan, membinasakan dia. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia berkata bahwa dia tetap menjalani semuanya itu dengan tetap takut akan Tuhan saudara. Bagaimana dia menjalaninya dengan tetap takut akan Tuhan? Dengan tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika pemazmur ini berserah dalam kesesakan yang dia alami dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, maka apa yang terjadi saudara? Dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan menjawab seruan-seruannya. Hari ini saudara, dengar, dalam kesesakan yang engkau alami tetap takut akan Tuhan, tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoalah terus, berdoalah terus. Di dalam channel ini saya akan mendukung saudara dalam doa setiap malamnya saudara. Baik di doa malam, baik di doa pagi, saya akan tetap mendukung dalam doa. Mari kita berdoa terus, mari kita menangis terus di kaki Tuhan, berseru terus di kaki Tuhan. Dalam segala kesesakan yang saudara alami, serahkan kepada Tuhan, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami Tuhan menjawab kita saudara, dan dia akan memberi kelegaan. Akan tiba waktunya, akan tiba masa saudara akan mengalami Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara terhadap segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menjawab kita, berserulah terus. Dan yang kedua, ketika pemazmur ini berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan berdiri di pihaknya, Tuhan membela dia. Dan dia berkata, pemazmur ini berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Sekalipun waktu itu manusia mengelilingi dia, musuh-musuh mengelilingi dia, dia percaya Tuhan ada di pihak dia, dan Tuhan akan membela dia, dan manusia, musuh-musuhnya tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap dia. Dan kemudian yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Hari ini juga saya menegaskan kepada saudara, Tuhan berdiri di pihakmu, Tuhan ada di sebelah kananmu, dia akan memberi kelegaan bagi saudara. Manusia yang berniat jahat, mungkin ada yang berniat jahat terhadap saudara, tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Tuhan ada di pihak saudara. Dan yang ketiga, ketika kita berseru terus kepada Tuhan, dia akan menolong kita. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya apapun yang saudara alami, setiap kesesakan yang saudara alami, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada dia. Maka saudara akan mengalami dia menjawab saudara, maka saudara akan mengalami dia berdiri di pihak saudara, maka saudara akan mengalami di mana dia menolong kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan kita raih janji firman Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, kelegaan daripada Tuhan kita akan alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, ambil komitmen terhadap firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan apapun situasinya, berserah kepada Tuhan apapun situasinya, berdoa dan berseru kepada Tuhan apapun situasinya, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini sebelum kami beristirahat bersama. Dan firman-Mu telah mengajar kami dalam kesesakan yang kami alami supaya kami tetap berseru kepada Tuhan. Karena ketika kami tetap berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan kami,
Firman-Mu berkata bahwa Engkau mendengar dan menjawab seruan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di pihak kami, dan Firman-Mu berkata bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Apapun kesesakan yang sedang mereka alami di dalam hidup mereka saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong. Ajar mereka tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, berikan jawaban dan kelegaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kesesakan oleh karena masalah yang bertubi-tubi, yang tindih menindih yang sedang mereka hadapi. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, ajar mereka tetap takut akan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan nyatakan pembelaan-Mu atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu,
Mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan.
sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka
orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
persembahkan bagimu, korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami.
Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus, haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa jiwa yang rindu, rindu akan
kesukaanku. Sebab hadiratmu sorga bagiku. Sebab hadiratmu kepuasanku. Sebab hadiratmu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya